Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu hal yang tentunya harus senantiasa kita syukuri adalah kita bisa bersama-sama merasakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan tidak terasa sudah memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Melanjutkan di episode sebelumnya tentang keutamaan istighfar. Ketika seseorang yang sibuk dengan aktivitasnya, maka hal yang paling diutamakan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitasnya, setiap kesibukannya. Karena insya Allah zikir bisa dilakukan di dalam hati, bisa diucapkan dengan lisan yang tentunya tidak terlalu kencang. Insya Allah kita bisa terus senantiasa berzikir kapanpun. Di setiap aktivitas pekerjaan yang begitu padat pun kita utamakan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disampaikan salah satu kisah Imam Malik yang luar biasa, yang dengan tidak tahu kenapa harus berjalan ke satu daerah yang beliau tidak tahu tempat itu, dan akhirnya ketemu dengan penjual roti yang istiqomah membaca ataupun melafazkan istighfar dengan sepenuh hati, dan Masya Allah semua doa-doanya diijabah, termasuk bertemu dengan imam besar Imam Malik, Masya Allah. Dan ini menunjukkan keutamaan istighfar yang luar biasa, bisa jadi jalan untuk dikabulnya doa-doa kita. Jadi insya Allah bagi sahabat-sahabat bisa memaksimalkan istighfar yang mudah-mudahan menjadi jalan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan membukakan setiap langkah, setiap doa yang kita panjatkan menjadi sebuah kenyataan yang jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah kembali sahabat dimanapun berada, seorang ibu yang memiliki anak yang lumpuh. Dia berobat kemana-mana dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat di bawah sederhana. Kata satu dokter menyebutkan ini tidak akan bisa sembuh kecuali hanya oleh satu dokter yang ada di India, di daerah tertentu, dan ibu itu tidak bisa berkata apa-apa karena tempatnya begitu jauh, ongkosnya aja tidak ada, apalagi nanti sampai di sana untuk membayar dokternya. Tapi ibu itu kembali membawa pulang anaknya, dan di rumahnya hanya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Di satu cerita kembali, satu kisah seorang dokter yang ingin berangkat, dokter yang dimaksud berangkat mengisi satu seminar di daerah tertentu, kemudian naik pesawat. Di perjalanan cuaca memburuk, kemudian akhirnya sang pilot menginformasikan bahwa akan mencari pendaratan terdekat, dan akhirnya landing lah, dan alhamdulillah ketika sampai di sana ternyata di sana banyak mobil-mobil rental yang ketika ditanya jaraknya memungkinkan untuk mengejar seminar yang ingin dia kejar untuk mengisi. Masya Allah, ketika di perjalanan akhirnya memilih untuk menggunakan mobil karena jarak kurang lebih 6 jam. Bismillah menggunakan mobil di perjalanan, Masya Allah sahabat dimanapun berada, kembali cuaca memburuk dan tidak memungkinkan kata supirnya untuk melanjutkan perjalanan. Masya Allah, kemudian melihat satu gubuk, satu rumah sederhana, sangat sederhana rumahnya, kemudian beristirahat di sana, mengetok pintu rumah. Assalamualaikum, kata dokter tersebut. Waalaikumsalam. Ada seorang ibu di sana, dan dokter itu menyampaikan ingin ikut istirahat. Masya Allah, ketika masuk ke rumah, dokter itu dipersilakan oleh ibu tersebut, kemudian ibu itu menjamunya, menyiapkan ya mungkin minuman hangat gitu ya untuk menjamu. Masya Allah, tabarakallah, satu hal yang luar biasa. Ini adalah kehendak Allah yang luar biasa, yang mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah sangatlah mungkin. Dokter tersebut ketika ibunya sedang mempersiapkan melihat anak yang sedang sakit dan merasa sakit sekali. Kemudian dokter itu bertanya kepada ibu, kenapa anaknya, Bu? Ya, anaknya sakit tulangnya di belakang, dan ini katanya tidak bisa sembuh kecuali oleh dokter yang disebutkan sama ibunya, dokter itu. Dan dokter itu menangis. Bu, saya dokternya. Masya Allah, ibu itu pun menangis. Allah datangkan dokter dengan caranya, dan akhirnya diobati. Ini menunjukkan dokter itu sampai menangis juga. Ya Allah, ini caramu ya Allah. Pesawat tidak bisa lewat, kemudian mobil pun tidak bisa lewat.
datang ke rumah itu tanpa diundang, tanpa biaya, tanpa mengeluarkan sepeser pun ibu itu. Masya Allah, dokter itu mengobati dengan sepenuh hati. Dan ibu itu terus menangis. Ternyata salah satu amalan yang luar biasanya adalah istiqomah dengan beristighfar. Jadi sahabat dimanapun berada, ketika kita istiqomah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah siapa tahu doa-doa yang kita panjatkan terhalang oleh dosa-dosa kita. Dan bukan siapa tahu, itu mungkin dosa-dosa kita yang menghalangi kita, menghalangi doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya mudah-mudahan sahabat dimanapun berada, kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini sesibuk apapun untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dengan zikir tersebut, walaupun awalnya di lisan, turun ke hati dan merasakan lejitnya iman, nikmatnya iman setelah kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala kesempatannya. Insya Allah dilanjutkan di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.